Assalamualaikum anak-anak. Halo semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat dicerna dengan baik dan bisa bermanfaat. Anak-anak, diusahakan jangan ada yang bepergian dulu ya, kalau memang dirasa tidak perlu. Tapi, kalau mau tidak mau memang harus pergi, kalian harus menerapkan protokol kesehatan. Masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Oh iya, kalau bepergian, kalian memakai kendaraan kan ya? Kendaraan apa nih yang jadi favorit kalian? Kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4? Baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 sama-sama menggunakan bahan bakar. Lalu, ayo siapa yang lebih masak? Kini, mayoritas masyarakat Indonesia memasak memakai kompor gas. Kompor gas juga butuh bahan bakar supaya bisa menghasilkan nyala api. Bahan bakar itu dari mana sih? Yuk kita pelajari. Anak-anak, kendaraan butuh bahan bakar berupa bensin. Bensin berasal dari minyak bumi. Memasak juga butuh bahan bakar berupa gas LPG. Gas LPG juga berasal dari minyak bumi. Banyak sekali peran minyak bumi dalam kehidupan kita. Apa sih minyak bumi itu? Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utamanya adalah hidrokarbon. Ada alkana, sikloalkana, isoalkana, dan senyawa aromatis. Kenapa dikatakan penyusun utama? Karena hampir 90% kandungan minyak bumi diisi oleh hidrokarbon. Sisanya ada senyawa belerang kisaran 0,1-7%, ada nitrogen kisaran 0,01-0,9%, ada oksigen kisaran 0,01-0,4%, dan sangat sedikit organologam seperti senyawa nikel. Pada tahun 1958 di Moskow diadakan konferensi untuk menentukan asal mula pembentukan minyak bumi. Dari konferensi tersebut didapatkan dua mufakat. Yang pertama, mufakat mengenai minyak bumi bisa berasal dari zat-zat organik. Dan mufakat yang kedua mengenai minyak bumi ternyata juga bisa dari zat-zat anorganik. Yuk kita telusuri lagi. Pendapat mengenai minyak bumi berasal dari zat-zat organik pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Macquarie. Pendapat ini sudah dilontarkan sejak tahun 1758. Macquarie berpendapat demikian berdasarkan pengamatannya terhadap batu bara yang saat itu sudah digunakan sebagai bahan bakar. Karena mengetahui batu bara berasal dari zat-zat organik, yaitu sisa-sisa pelapukan tumbuhan, maka dari itu Macquarie yakin bahwa minyak bumi yang juga merupakan bahan bakar berasal dari zat organik. Orang kedua yang mendukung pendapat Macquarie mengenai minyak bumi berasal dari zat organik adalah Leslie. Pada tahun 1865, Leslie pernah mengatakan bahwa minyak bumi berasal dari zat organik yaitu hewan. Pernyataan Leslie diperkuat dengan hasil percobaan Hackwith yang berhasil mendapatkan minyak bumi dari proses destilasi berbahan dasar moluska atau hewan lunak. Kemudian lebih diperkuat lagi oleh Hofer dan Eugler yang juga berhasil mendapatkan minyak bumi dari proses destilasi berbahan dasar daging kerang dan ikan. Sedangkan pendapat mengenai minyak bumi berasal dari zat-zat anorganik dikemukakan oleh kimiawan Prancis yang bernama Barthelot. Barthelot sudah mengemukakan itu sejak tahun 1866. Ini bermula sejak ia melakukan pengamatan dan berhasil mengetahui bahwa logam alkali yang merupakan senyawa anorganik dalam bumi yang bereaksi dengan karbon dioksida dapat membentuk gas asetilena yang merupakan senyawa hidrokarbon. Ingat, seperti yang kita ketahui, penyusun utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon. Hasil pengamatan dan pendapat dari Barthelot diperkuat oleh pengamatan kimiawan Rusia, yakni Dmitri Ivanovich pada tahun 1877. Ia mengamati besi karbida yang juga merupakan senyawa anorganik di dalam bumi bereaksi dengan air dan juga bisa menghasilkan gas asetilena yang merupakan senyawa hidrokarbon. Lalu, apa kalian tahu proses pembentukan minyak bumi? Dulu di sekolah dasar dan di sekolah menengah pertama, kita sudah pernah mempelajarinya. Untuk mengingat kembali, mari lihat penjelasan berikut ini.
Dari sekian banyak pernyataan ilmuwan terdahulu, banyak orang lebih mengikuti pernyataan mengenai minyak bumi berasal dari zat organik. Karena menurut penelitian-penelitian yang ada, kebanyakan para penambang minyak mendapatkan lokasi pertambangan dikarenakan sejarah masa lalu mengenai banyaknya makhluk hidup yang pernah hidup di sana pada ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Lalu, muncullah teori duplex yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari senyawa organik, baik hewan atau tumbuhan, lalu mati dan menjadi jasad renik. Jasad tersebut terbawa air sampai ke laut. Di laut mengendap. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi, dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap atau trap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Minyak bumi terbentuk melalui proses yang sangat lama. Oleh karena itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga harus digunakan secara tepat dan hemat. Sumber minyak bumi di Indonesia umumnya berada di daerah pantai atau lepas pantai, seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Lalu, bagaimana proses pengolahan minyak bumi? Proses pengolahan minyak bumi ada banyak sekali. Proses pengolahannya ada yang menggunakan proses destilasi bertingkat. Proses ini merupakan proses penyulingan yang dilakukan berulang-ulang sehingga didapatkan hasil yang beragam sesuai titik didihnya. Berikut contoh hasil destilasi. Hasil destilasi yang pertama dapat dihasilkan pada suhu kurang dari 25 derajat Celcius dan menghasilkan produk berupa gas yang bisa dibuat menjadi gas LPG untuk memasak. Hasil destilasi yang kedua diperoleh pada suhu 20-200 derajat Celcius yang menghasilkan gasolin atau nafta dan dapat dibuat menjadi bahan bakar kendaraan. Hasil destilasi ketiga diperoleh pada suhu 174-275 derajat Celcius yang bernama kerosin dan dapat digunakan untuk membuat minyak tanah dan aftur yang merupakan bahan bakar pesawat. Hasil destilasi keempat diperoleh pada suhu 200-400 derajat Celcius yang bernama minyak diesel dan dapat digunakan untuk membuat solar. Hasil destilasi kelima adalah minyak mineral yang dihasilkan pada suhu 350 derajat Celcius dan digunakan untuk membuat pelumas atau oli. Hasil destilasi keenam diperoleh pada suhu lebih dari 400 derajat Celcius yang biasa disebut minyak bakar dan dapat digunakan untuk membuat bahan bakar kapal laut. Hasil destilasi ketujuh diperoleh pada bentuk padat yang dianggap sebagai sisa atau biasa disebut residu yang bernama parafin dan dapat digunakan untuk membuat lilin. Hasil destilasi terakhir diperoleh juga pada bentuk padat yang dianggap sebagai sisa atau residu dan bernama bitumen dan dapat digunakan untuk membuat aspal. Proses destilasinya berlangsung sebagai berikut. Mula-mula minyak mentah dipanaskan hingga mendidih dan menguap. Kemudian uap yang dihasilkan akan dialirkan dan diembunkan atau istilahnya dikondensasikan pada suhu yang sesuai. Lalu pada setiap kenaikan suhunya akan menghasilkan produk-produk seperti yang telah disebutkan. Proses selanjutnya ada proses cracking. Cracking adalah penguraian atau pemecahan molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa yang lebih kecil. Contoh cracking ini adalah pengubahan minyak solar atau minyak tanah yang disebut kerosin menjadi bensin. Terdapat dua cara proses cracking. Yang pertama cara panas atau disebut thermal cracking. Adalah proses cracking dengan menggunakan suhu tinggi serta tekanan yang rendah. Yang kedua ada cara katalis yang disebut catalytic cracking. Adalah proses cracking dengan menggunakan bubuk katalis platina atau molybdenum oksida. Proses pemecahan ini biasanya digunakan untuk menghasilkan bensin dalam jumlah besar dan berkualitas lebih baik. Reforming. Reforming adalah proses pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik dan biasanya berbentuk rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu lebih baik yang biasanya berbentuk rantai karbon bercabang. Kedua jenis bensin ini memiliki rumus molekul yang sama, tetapi bentuk strukturnya berbeda
sehingga biasanya disebut juga isomerisasi. Sebelumnya kita sudah tahu ya apa itu isomer. Nah, proses reforming ini salah satu penerapan dari belajar isomer. Oh iya, reforming dilakukan dengan menggunakan katalis dan pemanasan. Selanjutnya ada juga polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Misalnya, penggabungan senyawa isobutena dengan senyawa isobutana yang menghasilkan bensin berkualitas tinggi, yaitu isooktana. Lanjut lagi ada treating. Treating adalah proses pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Proses treating ini ada 3. Yang pertama, Cooper sweetening dan Doctor treating adalah proses penghilangan pengotor yang dapat menimbulkan bau tidak sedap. Yang kedua, acid treatment, yakni proses penghilangan lumpur dan perbaikan warna. Yang terakhir ada desulfurisasi, yaitu proses penghilangan unsur belerang. Untuk memperoleh kualitas bensin yang baik, bisa juga dilakukan dengan blending atau pencampuran dengan menambahkan zat aditif agar dapat meningkatkan bilangan oktan. Terdapat sekitar 22 bahan pencampur atau zat aditif yang dapat ditambahkan ke dalam proses pengolahannya. Bahan-bahan pencampur tersebut antara lain tetraethylit atau TEL, MTBE atau metil tersier butyl ether, etanol, dan metanol. Bensin merupakan fraksi minyak bumi yang paling banyak dikonsumsi untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Komponen utama bensin adalah N-heptana yang mempunyai rumus molekul C7H16 dan isooktana yang mempunyai rumus molekul C8H18. Kualitas bensin ditentukan oleh kandungan isooktana yang dikenal dengan istilah bilangan oktan. Bilangan oktan N-heptana dianggap 0 dan bilangan oktan isooktana dianggap 100. Maksudnya, jika bensin mengandung 75% isooktana dan 25% N-heptana, berarti bilangan oktan bensin tersebut sama dengan 75. Jadi yang dianggap itu adalah hanya persentase isooktananya saja, sedangkan N-heptananya tidak dianggap. Kandungan isooktana pada bensin memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengurangi ketukan atau istilahnya knocking pada mesin kendaraan. Kendaraan bermesin besar seperti sedan mewah memerlukan bensin yang berbilangan oktan tinggi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pembakaran sehingga menghasilkan energi yang lebih besar pada kendaraan. Minyak bumi memang memiliki banyak kegunaan. Yang pertama, untuk bahan bakar. Bahan bakar terbagi menjadi 2 jenis, ada bahan bakar gas dan ada bahan bakar cair atau bahan bakar minyak. Bahan bakar gas terdapat 2 jenis. Yang pertama, liquefied natural gas atau LNG yang biasa dikenal sebagai gas rawa yang terdiri atas 90% metana dan 10% etana. Yang kedua, ada liquefied petroleum gas atau LPG yang biasa digunakan untuk memasak dan komponen utamanya adalah propana dan butana. Penggunaan bahan bakar gas juga bisa digunakan untuk kendaraan bermotor. Ini juga dapat membantu menekan pencemaran udara. Selain itu, gas alam juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik dan pembuatan zat aditif bensin. Selanjutnya, bahan bakar minyak yang biasa digunakan juga untuk kendaraan bermotor seperti bensin. Bahan bakar bensin di Indonesia ada berbagai macam jenis, yaitu premium, pertalite, pertamax, pertamax plus, pertamax turbo, pertamax racing, dan lain sebagainya. Apa sih bedanya? Yang membedakannya adalah kandungan bilangan oktan dalam berbagai macam bensin tersebut. Untuk premium memiliki bilangan oktan 88, pertalite 90, pertamax 92, pertamax plus 95, pertamax turbo 98, dan pertamax racing 100 untuk mobil balap. Penggunaan minyak bumi selanjutnya adalah sebagai pelarut dalam industri, contohnya petroleum ether. Lalu digunakan juga sebagai minyak pelumas seperti oli dan bahan pembuatan sabun dan deterjen. Selain itu, residu atau zat sisa minyak bumi juga bisa digunakan seperti parafin yang digunakan dalam pembuatan obat-obatan, kosmetik, dan lilin
Yang terakhir ada residu aspal yang digunakan sebagai pengeras jalan raya. Minyak bumi yang digunakan akan mengalami proses pembakaran. Ciri-ciri dari proses pembakaran adalah jika bereaksi dengan oksigen atau O2. Pembakaran minyak bumi akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau yang disebut jelaga, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Jika kita memperhatikan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna minyak bumi, dapat disimpulkan bahwa pembakaran dapat berlangsung sempurna atau tidak sempurna ditentukan oleh perbandingan jumlah atau volume bensin dengan volume gas oksigen. Semakin terbatas jumlah oksigen, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi, dan semakin banyak jelaga yang dihasilkan. Unsur utama semua bahan bakar adalah karbon. Senyawa karbon yang terbakar menghasilkan asap dan oksida karbon. Gas pencemar udara dari oksida karbon adalah karbon dioksida atau CO2 dan karbon monoksida atau CO. Gas karbon dioksida dihasilkan secara alami dari proses pernapasan kita dan juga dari proses pembakaran sempurna berbagai senyawa hidrokarbon. Gas CO2 atau gas karbon dioksida tidak membahayakan kesehatan, tetapi pada konsentrasi tinggi yaitu 10% sampai 20% dapat menyebabkan sesak napas karena CO2 menggantikan posisi oksigen dalam tubuh sehingga tubuh kekurangan oksigen. Gas karbon dioksida yang dihasilkan sebenarnya bisa dimanfaatkan. Salah satunya dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Berikut reaksi fotosintesis. Gas oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan dari proses fotosintesis dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk proses pernafasan sehingga terjadi keseimbangan. Anak-anak, seperti kita ketahui bahwa jumlah penduduk, kendaraan bermotor, dan industri-industri yang menggunakan bahan bakar semakin meningkat, sehingga jumlah CO2 yang dihasilkan juga semakin meningkat. Sementara itu, jumlah pepohonan semakin berkurang. Akibatnya, pemanfaatan CO2 juga semakin berkurang. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan CO2. Kadar CO2 menjadi berlebih sehingga akhirnya membentuk lapisan CO2 di atmosfer. Lapisan karbon dioksida di atmosfer ini menahan sinar inframerah yang dipantulkan bumi. Akibatnya, suhu bumi tetap hangat karena sinar inframerah tersebut membawa energi panas. Namun, jika lapisan karbon dioksida ini terus bertambah akan meningkatkan suhu permukaan bumi. Gejala ini disebut efek rumah kaca atau greenhouse effect. Jenis oksida karbon yang kedua adalah gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi sangat beracun. Batas kadar karbon monoksida dalam udara bersih adalah 0,1 bpj. Kadar karbon monoksida yang 100 bpj di udara dapat menyebabkan sakit kepala, lelah, sesak napas, bahkan kematian. Gas karbon monoksida sangat beracun karena dapat bereaksi dan berikatan dengan hemoglobin. Jika di dalam darah terdapat gas karbon monoksida dan gas oksigen, gas yang akan terikat oleh hemoglobin adalah gas karbon monoksida. Melalui ikatan kovalen koordinasi, ikatan itu tetap stabil hingga hemoglobin di dalam darah pun menjadi rusak. Dalam darah seseorang yang keracunan gas karbon monoksida masih terdapat oksigen, tetapi oksigen ini tidak dapat digunakan karena semua hemoglobin di dalam darah lebih mudah berikatan dengan gas karbon monoksida daripada dengan gas oksigen. Selain oksida karbon, ada juga oksida belerang. Oksida belerang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor, asap industri, dan pembakaran batu bara. Minyak bumi atau batu bara mengandung kadar belerang sekitar 0-6%. Batas karbon SO2 dalam udara bersih adalah 0,002 bpj. Gas SO2 dapat membahayakan kesehatan. Dalam jumlah sedikit, SO2 dapat menyebabkan batuk-batuk dan sesak napas. Sedangkan dalam jumlah besar dapat merusak saluran pernapasan seperti radang tenggorokan dan radang paru-paru, serta menyebabkan kematian. Pencemaran gas SO2 terhadap tumbuhan dapat menyebabkan pembentukan noda coklat pada daun.
bahkan dapat menimbulkan kerontokan. Gas SO3 merupakan oksida asam yang mudah bereaksi dengan air membentuk asam sulfat. Reaksi pembentukan asam sulfat dapat terjadi di udara sehingga air hujan yang sudah bereaksi dengan gas SO3 bersifat asam. Air hujan tersebut memiliki pH 5 yang dikenal sebagai hujan asam. Untuk mengurangi hujan asam dapat diwujudkan dengan penggunaan kendaraan hijau. Kendaraan hijau merupakan kendaraan yang menggunakan sumber bahan bakar alternatif untuk menjalankannya. Ada 4 jenis populer kendaraan hijau. Yang pertama, hybrid car dengan menggunakan fitur mesin gas. Yang kedua, electric car menggunakan baterai. Yang ketiga, hydrogen car menggunakan pembakaran hidrogen. Dan yang terakhir, biodiesel car menggunakan bahan bakar biodiesel. Selanjutnya, oksida nitrogen. Oksida nitrogen secara alami dapat terbentuk dari reaksi gas nitrogen dan gas oksigen di udara dengan bantuan petir. Namun, minyak bumi mengandung nitrogen 0% sampai 15%, sehingga dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor atau dari aktivitas industri akan dihasilkan gas NO atau oksida nitrogen. Gas NO di udara dapat teroksidasi menghasilkan gas NO2. Batas kadar NO2 untuk udara bersih adalah 0,001 bpj. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh udara yang tercemar gas NO2 berupa gangguan saluran pernapasan dan mata terasa perih. Gas NO2 juga merupakan oksida asam, sehingga hasil reaksinya dengan air hujan dapat menyebabkan hujan asam. Terakhir, logam timbal. Logam timbal dapat mencemari udara. Logam timbal yang terbakar membentuk oksida timbal. Logam timbal bersifat racun karena dapat masuk ke dalam peredaran darah dan merusak saraf otak. Logam timbal dalam senyawanya, yaitu tetraetilit, sengaja ditambahkan ke dalam bensin untuk menaikkan nilai oktan atau bilangan yang menyatakan kualitas bensin. Semakin tinggi nilai oktan, maka mutu bensin semakin baik. Logam timbal dapat menurunkan tingkat kecerdasan anak, menghambat pertumbuhan, dan dapat menimbulkan kelumpuhan. Gejala keracunan logam timbal yaitu mual, anemia, dan sakit perut. Dari hasil penelitian, sayuran yang dijual atau ditanam di pinggir jalan raya mengandung logam timbal di atas ambang batas yang diizinkan. Negara maju, penggunaan tetraetilit pada bensin sudah dilarang. Seharusnya di Indonesia pun sudah saatnya untuk tidak menambahkan tetraetilit pada bensin. Dari tadi, Ibu sebut-sebut tentang hujan asam. Seberapa bahaya sih hujan asam? Hujan asam sangat membahayakan lingkungan karena dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gatal-gatal pada kulit. Yang kedua, perkaratan pada besi seperti pada pagar, jembatan, atau kendaraan yang terbuat dari besi. Yang ketiga, rusaknya bangunan, patung, pagar tembok yang mengandung kapur, matinya ikan-ikan di danau karena air menjadi asam, dan yang terakhir, mengganggu pertumbuhan tanaman karena air dan tanah bersifat asam. Anak-anak, sekian materi kali ini. Ini materi terakhir dalam bab hidrokarbon dan minyak bumi. Ayo perhatikan dan dengarkan dengan baik ya setiap informasi dalam video ini. Karena minggu depan kita akan ulangan harian pertama. Sekian, terima kasih.